secara industri kalau kita average growth itu lebih dari 16%, tetapi kalau kita buat dengan rata-rata terimbang sebenarnya berkisar antara 9 sampai 10%. Oleh karena itu tahun depan kita berharap transformasi ke new business itu berhasil, dalam arti bahwa kontribusi pendapatan di luar voice dan SMS itu bisa lebih besar pertumbuhannya, maka kita berharap masih ada pertumbuhan antara 10 sampai 11% tahun depan. Jadi ini sebetulnya kalau Anda tidak berada di bisnis seluler, Anda sebetulnya diharapkan untuk mengisi new business itu. Mereka memang kepingin mengisi new business itu. Jadi mereka pakai SMS dan voice untuk mendapatkan new customer saja. Tapi begitu customer itu masuk di situ, maka dia bisa dipakai untuk apapun. Anda bisa jualan lewat situ, apalagi nanti kalau e-payment lewat sana. Itu akan dahsyat sekali. Jadi seluler operator yang nanti megang customer sudah sangat banyak dan mempunyai sistem untuk memfasilitasi e-payment, itu pasti di 2011 yang akan menang. Tetapi kalau seluler operator itu cuma menghasilkan customer dengan pengorbanan dengan harga murah dan sebagainya, kemudian tidak bisa meng-create new business, dia akan rugi. Ya kan? Kita lihat masuk ke makanan ya. Makanan kita masuk ke GAPMI, makanan ini tidak ada matinya Pak ya. Maka tidak ada matinya. Tapi gimana Pak untuk tahun 2011? Oke, ya tadi memang makanan pasti ya, semua growth pasti makanan growth. Kalau makanan tidak growth ada yang salah pasti. Nah, zaman Indonesia, ya, Indonesia ini suka makan orangnya. Suka makan dan expenditure untuk makanan itu sangat tinggi sekali. Rata-rata kalau di perkotaan antara 35 sampai 50%, tapi kalau di desa bisa hampir 60%. Nah, ini menumbuhkan industri makanan minuman juga. Kalau tahun lalu 2009 itu pertumbuhan 11,29%. Perkiraan tahun 2010 ini industri makanan bisa sekitar 10%-an masih bisa. Tahun depan Pak? Tahun depan saya optimis masih bisa lebih karena kita bisa merasakan secara praktis meskipun baru prediksi, tapi banyak investor-investor asing akan masuk ke Indonesia karena pertumbuhan Indonesia GDP-nya juga meningkat tadi sekitar 3 ribuan diperkirakan tahun depan, dan mungkin ini menjadi satu trigger buat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Hanya saja makanan minuman ini dibayang-bayangi kenaikan bahan baku yang persaingan antara karena climate change atau karena persaingan energi dengan makanan. Tapi terbukti industri makanan minuman Indonesia cukup tangguh dan pada saat krisis pun pertumbuhan masih ada meskipun kecil, tapi beberapa kali kena krisis 2008 karena harga meningkat juga tetap ada pertumbuhan. Hanya saja memang kita harus waspada, kita harus diversifikasi produk, harus membuat produk-produk yang kalau bisa tidak bersaing head to head dengan negara-negara yang cukup kuat. Itu yang harus kita lakukan bersama supaya kita tetap bisa tumbuh dengan baik. Dan kalau dari sumber daya saya kira sangat bagus sekali Indonesia, variasinya sangat bagus. Mungkin kita perlu kolaborasi semua untuk bisa membuat bahan pangan ini menjadi industrial raw material, tidak hanya untuk konsumsi saja. Seperti buah-buahan kita variasinya banyak, tapi bagaimana membuat produk buah-buahan Indonesia yang khas ini bisa menjadi economic scale, industrial scale. Ini yang penting dan perlu kita lakukan bersama supaya kita growth-nya lebih tinggi lagi. Gitu. Tadi pagi kita bahas tentang, kita melihat kecenderungan local content dan local context Pak. Di makanan gimana? Apakah memang benar kalau di kalangan atas sekarang orang mau makan nasi liwet katakanlah di Hotel Dharma Wangsa 125.000 plus. Bayangkan nasi liwet yang di Solo yang 10.000 kalau ke Lempo itu, di Dharma Wangsa 125.000 plus. Dan katanya mencari koki yang bisa memasak makanan lokal itu lebih susah daripada mencari french fries. Apa betul ada kecenderungan ke situ? Ya, itu lifestyle. Jadi di beberapa kota, apalagi di Jakarta, makin mahal makin laku. Coba lihat di mall-mall itu banyak yang antri padahal lebih mahal.
Nah ini menjadi lifestyle. Dan apakah betul local food itu sekarang kecenderungannya balik lagi ke situ? Orang mencari yang otentik. Ya, kita lihat banyak beberapa sudah mulai balik ke produk-produk lama misalnya. Kemudian dibuat cafe dengan convenience, yang place yang convenience segala macam. Akhirnya menjadi lifestyle untuk kita mengingat masa lalu. Tapi sebetulnya lebih bagus itu ya untuk harusnya lebih bagus. Karena raw materialnya tidak usah impor dan sebagainya. Betul, dan mestinya pemain lokal mestinya lebih ngerti dong anxiety and desire daripada orang Indonesia sendiri. Kita kan sering komplain ini, China AFTA. Wah bagaimana kita kok kalah murah sama China? Nah, aku bilang lah kalau kita sendiri kalah sama orang luar untuk mengetahui anxiety and desire, tidak cukup need and want saja, tidak cukup need and want itu di atas. Harus terus ke perception and expectation dan anxiety and desire. Maka itu buku anxiety and desire itu adalah penggalian apa anxiety itu? Kegelisahan. Desire itu impian orang. Kalau kita bisa tahu anxiety and desire yang kadang-kadang susah sekali dicari lewat survei biasa, itu sebenarnya kita mestinya lebih menang daripada orang luar. Jangan cuma main harga tok kan, kayak begitu. Dan anxiety and desire kita itu ya kepingin itu makan nasi liwet itu sudah lama, makan tahu campur yang enak. Nah itu di mana? Makan gado-gado yang enak, buplo di mana? Kan gitu Pak. Ya kita harus bayangkan Pak Hermawan, ya ASEAN China itu hampir 2 miliar. Kalau ditambah India, Indonesia, AFTA ini jalan, itu tambah 1,1 miliar lebih. Jadi 3 miliar lebih. Bayangkan kalau kita produksi kerupuk aja untuk memberikan konsumsi 3 miliar penduduk satu hari satu kerupuk aja, bayangkan berapa kerupuk yang harus kita produksi. Cuma masalahnya bagaimana ngajari orang India makan kerupuk kita, ya kan? Nah ini yang angel ini. Mereka punya kerupuk sendiri masalahnya, ya kan? Iya betul. Iya kan? Masalahnya di situ. Ya yang basic aja air mineral misalnya. Kalau satu orang 1 cup aja satu hari, 3 miliar air mineral harus diproduksi. Tapi katanya sekarang kalau dulu kan mangan nggak mangan pokoknya kumpul gitu ya. Kalau sekarang mangan nggak mangan pokoknya SMS ya Pak. Iya ya. betul. Betul nggak? Banyak orang nggak makan pokoknya SMS. Ketinggalan handphone nggak makan nggak apa-apa. Pulang ngambil handphone. Nah ini orang-orang zaman sekarang begini. Retail coba. Retail ini sering kali menjadi indikasi. Consumer confident itu biasanya kelihatan dari retail kan. Kalau consumer confidence-nya turun seperti di Jepang, orang nggak mau belanja, retailnya mati semua. Tapi kalau consumer confidence tinggi, retailnya naik. Gimana Pak? Bisnis retail adalah bisnis yang sangat dasar sekali karena setiap kita pasti setiap hari akan masuk ke retail. Seperti tadi Pak Hermawan katakan bahwa indeks kepercayaan konsumen di Indonesia itu sangat signifikan. Kita sampai ke 82 poin, kalau tahun lalu 77 poin. Itu mengindikasikan bahwa memang kita punya konsumen yang berbelanja ke retail itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti contoh tadi dari Asosiasi Elektronik, Asosiasi Komputer mengatakan bahwa terus terjadi peningkatan. Nah peningkatan itu juga terjadi dalam retail karena kita yang menyediakan jaringan distribusinya, distribusi channelnya, sehingga setiap kita bisa membeli komputer, setiap kita bisa membeli makanan dan minuman. Modern retail, ya. Nah, industri retail sendiri di tahun 2010 itu ada kenaikan yang sangat signifikan, arti signifikan karena memang kita pasti selalu naik, karena kita lihat semua industri juga pasti naik di 2010 ini. Di tahun ini kita prediksi akan tutup dengan nilai 115 triliun. Jadi almost hampir sekitar lebih kurang hampir 10 triliun per bulan. Kita tutup 115 triliun, naik 15% dibanding dengan tahun yang lalu. Modern retail ya? Modern retail. Apakah itu mengambil porsi daripada tradisional retail atau memang tumbuh pasarnya? Kita bicara modern retail karena pasar tradisional itu lebih segmentasinya berbeda dengan modern retail. Sangat besar kan, sangat besar. Lebih besar lagi, karena pasar tradisional di Indonesia sendiri jauh lebih banyak daripada modern retail. Ya, oke. 2011 Pak? 2011 kita punya optimis tetap dengan minimal angka 15%. Jenis modern retail yang bagaimana? Kalau tadi pagi kan Pak Khairul Tanjung di sini, beliau punya 40% dari Carrefour. Betul. Dia mengatakan kepada saya enggak apa-apa masuk 40% itu pokoknya ngerti retail dulu. Tapi akan ada Transmart, convenience store ada di mana-mana karena channel mobility tadi. Jadi yang diartikan channel mobility itu bukan cuma channelnya yang mobile,
tapi customernya mobile. Nah, convenience store itu lebih gampang ketika orangnya mobile di mana-mana ketemu. Tadi pagi Pak Khairul Tanjung ada di sini dan dia mengatakan dia 2011 siap untuk menggeber dengan Trans Retail karena bilang bahwa sebetulnya yang diperlukan orang Indonesia itu lebih banyak model convenience store seperti 7-Eleven yang menurut aturannya sampai sekarang tidak boleh kan dipunyai oleh orang asing, harus orang lokal. Jadi masih terlindung oleh undang-undang. Betul enggak, Pak? Apakah 2011 nanti akan convenience store semua? Kalau dilihat dari kecenderungan di 2011, justru selain convenience juga akan berkembang, tapi akan masuknya beberapa retail asing. Sebagai contoh juga bahwa kita ketahui bahwa beberapa belakangan ini ada banyak retail yang akan coba masuk di Indonesia dan mereka akan establish dan mereka akan memperkuat pasarnya di Indonesia. Ya. Nah, untuk bicara convenience store, memang peruntukan untuk asing itu dibatasi, tetapi kembali lagi bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai perbandingan, 1 juta penduduk Indonesia dari 237 yang sekarang ada dalam total badan statistik, itu baru ada dilayani oleh lebih kurang 40 retail modern. Jadi 40. Ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan India, RRC yang dalam 1 jutanya itu bisa lebih kurang hampir 5.000 sampai 6.000 retail yang melayani masyarakat atau penduduknya. Nah, ini yang kami melihat bahwa dari asosiasi melihat bahwa tahun depan convenience store juga akan memegang peranan karena kalau kita bicara di Jawa atau Jakarta memang sudah penuh, tapi kalau kita bicara di Indonesia Timur, kita bicara di daerah-daerah yang lain, itu sangat minim sekali untuk retail atau toko-toko retail modern. Wah, itu kalau convenience store kemudian digabung dengan e-payment, saya tidak bisa membayangkan 2011 sampai dengan 2015 itu Indonesia itu kayak bagaimana. Kalau Anda para marketer masih berpikir distribusi yang konvensional, tidak pernah memikirkan yang kayak begini-beginian, jalurnya masih jalur market yang tradisional toh, kemudian tidak mikirin channel mobility, tidak mikirin digital interactivity, bahaya. Tadi pagi saya mengatakan kita sedang memasuki jembatan emas 2011 sampai 2015. Pemerintah mati-matian menyiapkan. Saya tadi pagi mengatakan 3C, connected, kemudian kredibel, dan kemudian kreatif. Indonesia itu sudah connected, credible, and kreatif. Dan orang-orang masuk semua ke Indonesia karena ngiler, Pak. Kelihatan pasar Indonesia itu begitu besar, 237,6 juta, pasar menengahnya 90 juta. Bahkan menurut Pak Rusman, Ketua BPS, saya pernah 1 jam di kantornya beliau mengatakan, dari jumlah orang yang bekerja yang tercatat, yang tidak tercatat itu sangat banyak di Indonesia. Yang tercatat itu 83 juta. Yang tercatat 83 juta. 10% dari 83 juta, 8,3 juta itu GDP per kapitanya rata-rata yang 8,3 juta itu 14.500 US dollar. Bukan 3.000 itu GDP per kapita secara keseluruhan yang tadi pagi menurut Pak Khairul sudah 3.200. Pak Khairul kan selalu optimis. Tetapi yang 8,3 juta itu 14.500. Itu kalau dikalikan itu sama dengan purchasing power 1 Malaysia. 1 Malaysia, Pak. Karena Malaysia kira-kira 26 juta kali enggak tahu 8.000 atau berapa. Nah, yang 30% di bawahnya dari 83 juta itu kira-kira 5.500 GDP per kapitanya. Itu 1 Malaysia lagi. Bawahnya 1 Malaysia lagi. Kemudian yang tidak kecatat itu kemudian kira-kira 1 Malaysia. Jadi katanya Indonesia itu bisa 4 Malaysia itu. Makanya orang Malaysia datang sini semua, Pak. Orang Malaysia datang sini semua. Jadi nanti kalau tanya Pak Sigit mungkin bisa jelasin kenapa kok bank-bank Indonesia itu kok banyak orang asing masuk sini. Masuk ke microfinance semua. Karena memang Indonesia itu gila, Pak. Potensinya gila. Dan ASEAN ini kita the beautiful girl in ASEAN. Luar biasa. Luar biasa. CIMB Indonesia itu ditargetkan katanya 2015. CIMB Niaga itu menjadi profit driver dari CIMB Group. Seluruhnya ditugasi mendapatkan profit 50-60%. Saya tidak tahu apa jadinya. Kalau Singtel itu pada suatu ketika tidak mempunyai saham lagi di Telkomselnya Pak Sarwoto. Walaupun cuma punya 35% di Telkomsel, itu sudah merupakan profit drivernya Singtel Group secara keseluruhan. Indonesia gila. Coba bayangkan aja, kalau Singtel itu pada suatu ketika tidak punya share di Indonesia. Repot, Pak. CIMB juga semakin tergantung daripada CIMB Niaga,
Dan semua orang yang belum kebagian porsi Indonesia, mulai tahun 2011 bangkit semua Pak. Semua kepingin masuk Indonesia karena